Shalom, perkenalkan nama saya Dila Mardanila Bruginting. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membaca buku paket agama bab 4. Sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Bahan Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Amos 5 ayat 21 sampai 24. A. Pengantar. Pembahasan ini merupakan klimaks atau puncak dari 3 pembahasan sebelumnya mengenai hak asasi manusia. Pada pembahasan ini, kamu mempelajari mengenai sikap gereja sebagai lembaga keumatan di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Mengapa hal ini penting? Karena gereja menyatakan misi Allah di dunia ini, yaitu memberitakan kasih, perdamaian, dan sukacita pada dunia. Dalam kaitannya dengan misi tersebut, gereja memiliki tanggung jawab dalam bidang demokrasi dan HAM. Bentuk tanggung jawab itu antara lain dengan memperdengarkan suara kenabian melalui pemerintahan dan pengajaran, serta menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran demokrasi dan HAM. Pada jenjang SMA kelas 12, kamu yang akan berusia 17 tahun maupun yang telah berusia 17 tahun akan turut serta dalam pemilihan umum yang dikenal dengan peserta demokrasi. Untuk itu, gereja, orang tua, dan lembaga sekolah perlu mempersiapkan kamu agar dapat menggunakan hak pilihannya secara bertanggung jawab. Belajar dari puisi. Sejak bulan Mei 1998 di Indonesia. Aku tulis saja ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan. Amarah merajalela tanpa alamat. Kelakuan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah. Oh zaman edan. Oh malam kelam pikiran insan. Koyak-moyak sudah keteduhan tanpa kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh, tata warna fata morgana kekuasaan. Oh, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari ketinggian para politis, raja-raja, dan tentara. Oh, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh, rasa putus asa yang terbentur sangkur. Berhentilah mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adil. Hukum adil adalah bintang pedoman di dalam prahara. Bau anyir darah yang kini memenuhi udara menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintah sudah menjarah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjara di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa di dunia yang fana, wahai jiwa yang tertenung sihir tahta, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apabila saran akal sehat kamu meremehkan, berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka cita menutup wajah ibu pertiwi. Air mata mengalir dari sajakku ini. Sajak ini dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1998 dan dibacakan W.S. Rendra di DPR pada tanggal 18 Mei 1998. Puisi di atas ditulis oleh W.S. Rendra pada tahun 1935 sampai 2009. Penyair terkemuka di Indonesia untuk mengenang lembaran-lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia ketika 1.000 lebih orang Indonesia diperkosa, disiksa, dibunuh, dan dibakar. Di antaranya sekitar 100-an lebih perempuan keturunan Tionghoa
Mereka menjadi korban karena ras dan golongan etniknya. Inilah catatan yang paling kelam mengenai pelecehan, bahkan praktik menginjak-injak hak-hak asasi manusia di Indonesia. Sampai sekarang belum terungkap siapa yang menjadi otak pelanggaran berat hak asasi manusia pada bulan Mei sampai Juni 1998 itu. Pertama yang diadili dan dijatuhi hukuman prajurit-prajurit kecil pelaksana di lapangan. Karena itu, vonis yang diberikan pun hanya sebatas pemecatan dan hukuman penjara untuk para pelaku penembakan di Universitas Trisakti dan Semanggi. Sementara itu, siapa para pelaku pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan atas sekian ribu korban lainnya mungkin akan tetap gelap dan tidak terungkapkan. Bagi berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang diungkapkan dalam bahan pelajaran ini tidak bertujuan mendiskreditkan pihak manapun. Dengan membuka peristiwa ini, generasi muda dapat belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh generasi terdahulu dan termotivasi untuk mewujudkan demokrasi dan HAM dalam kehidupannya. Mengkaji berbagai peristiwa tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan ialah langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh lembaga-lembaga keagamaan untuk melakukan otokritik dan usulan pada pemerintah dalam menindak para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini maupun yang lainnya. Ataukah memang agama, khususnya agama Kristen, tidak punya sumbangan atau peran apapun dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia? Yang C. Hak asasi manusia menurut Alkitab. Dalam Injil Matius 22 ayat 34-40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukuman yang paling utama. Dia berharap bahwa hanya ada satu hukuman yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus ternyata menjawab lain. Ada dua hukum yang paling penting dan paling utama, yaitu mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya, walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Masalahnya, banyak orang yang tidak memahami perintah ini. Bagi mereka sudah cukup bila mereka mencintai Allah atau Tuhan mereka, sementara orang lain tidak mereka cintai. Ada juga orang yang merasa dapat bertindak apa saja karena cinta kasihnya kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan hal ini tidak mungkin terjadi. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah harus terwujud pula dalam hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi sesama berarti menunjukkan kepedulian terhadap sesama, kesediaan untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Kepedulian kepada sesama ini mestinya terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya kitab para nabi penuh dengan perintah dari Allah sendiri agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Amos 5 ayat 21-24 misalnya menyatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu
dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam ayat-ayat di atas jelas bahwa ibadah dan penyembahan kepada Allah harus berjalan berdampingan dengan kehidupan yang adil dan benar kepada sesama manusia. Lalu, bagaimana dengan demokrasi? Membahas mengenai demokrasi erat kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sikap Yesus terhadap politik dan kekuasaan dapat kamu pelajari berikut ini. D. Sikap Yesus menyangkut politik dan kekuasaan. Meskipun Yesus tidak berbicara secara khusus mengenai politik dan kekuasaan, namun sikapnya terhadap politik dan kekuasaan nyata melalui praktik kehidupan. Ketika kepadanya diajukan pertanyaan ini oleh orang-orang Farisi, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Dalam Matius 22 ayat 17. Maka jawab Yesus, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam Matius 22 ayat 21. Ketika itu orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan tersebut kepadanya. Yesus pun menjawab bahwa mereka memberikan kepada kaisar apa yang wajib mereka berikan kepada kaisar. Artinya setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara. Sedangkan pemerintahan harus melaksanakan suatu tanggung jawab yang berasal dari Allah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar juga berarti kesetiaan kepada Allah. Karena Allah berkehendak agar kita menaruh perhatian pada masyarakat. Pada gilirannya, hal ini merupakan suatu pemenuhan sebagian dari tugas mendasar kita, yaitu untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Jadi, partisipasi orang beriman dan politik tidak terlepas dari ketaatannya kepada perintah Allah. Paulus memperkuat sikap Yesus ini dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan orang Kristen harus taat kepada pemerintah, namun hanya mereka yang layak dihormatin dan ditaatin saja. Artinya, jika mereka yang berkuasa tidak menjalankan kekuasaannya dengan benar, maka mereka tidak patut dihormati. Ketaatan dan hormat diberikan bersamaan dengan sikap kritis, objektif, dan rasional. Gereja, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bagaimana dengan praktik gereja di Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia? Ignaz Kleden, seorang sosiolog Indonesia, mengajukan pertanyaan berikut ini. Kemudian beliau juga mempertanyakan hal berikut. 1. Bagaimana masalah hak asasi manusia dipandang dari segi kegerejaan? 2. Apakah persoalan hak asasi manusia cukup dikenal dalam kalangan umat gereja? 3. Kalau ada pengetahuan mengenai hak asasi manusia, sejauh mana pimpinan dan umat gereja melibatkan diri dalam perjuangan untuk hak asasi manusia? 4. Kalau ada keterlibatan dalam perjuangan itu, apakah partisipasi gereja itu semata-mata karena desakan politis atau karena keyakinan keagamaan? 5. Pada tahap yang lebih tinggi, dapat dipersoalkan apakah ada dasar-dasar teologis untuk hak-hak asasi manusia. 6. Dapatkah
perjuangan untuk hak asasi manusia diintegrasikan dengan usaha penyelamatan oleh gereja dan diberi watak soteriologis atau penyelamatan. 7. Apakah perjuangan hak asasi manusia lebih merupakan masalah keadilan atau masalah perwujudan cinta Kristiani yang diajarkan dalam gereja? Pernyataan-pernyataan di atas sungguh menantang. Jurgen Moltmann, lahir 8 April 1926, seorang teolog terkemuka pada abad 20 dan 21 dari Jerman, mengatakan bahwa Allah yang menyatakan diri kepada Israel dan orang Kristen adalah Allah yang membebaskan dan menebus mereka. Dialah Allah yang menciptakan seluruh umat manusia dan segala sesuatu yang ada. Jadi, tindakan Allah yang membebaskan dan menebus dalam sejarah mengungkapkan masa depan sejati manusia, yakni menjadi gambar Allah. Dalam seluruh hubungan mereka dalam kehidupan manusia dengan sesamanya dan segala makhluk di dalam seluruh ciptaan manusia mempunyai hak akan masa depan. Sebagai gambar Allah, manusia mestinya memiliki martabat yang tinggi dan mulia. Hak-hak asasi manusia tidak boleh dirampas dan diinjak-injak. Merampas dan menginjak-injak hak-hak asasi manusia berarti menghina dan melecehkan sang penciptanya sendiri. Atau seperti yang dikatakan oleh Ignaz Kleden, penghormatan kepada hak asasi dipandang dari sudut iman Kristiani dan teologi Kristen adalah sama saja dengan penghormatan kepada setiap orang sebagai perwujudan citra Tuhan atau gambar Allah sendiri. Pelecehan terhadap hak asasi adalah pelecehan terhadap citra Tuhan, yaitu citra yang menurut kepercayaan Kristen terdapat dalam diri setiap orang. Apakah dia dibaptis atau tidak dibaptis? Berdasarkan yang dikatakan oleh Moltmann, mestinya jelas jawaban kepada pernyataan Kleden tersebut. Ada dasar-dasar teologis yang kuat untuk hak asasi manusia. Persoalannya ialah seperti yang ditanyakan oleh Kleden, apakah warga gereja cukup menyadari masalah ini? Kalau ya, seberapa jauh pimpinan warga dan warga gereja sendiri ikut terlibat dalam perjuangannya? Jika terlibat, apakah itu karena desakan politis, ikut-ikutan, kelompok-kelompok lain, ataukah memang benar karena alasan teologis yang kuat? Pernyataan terakhir Kleden membawa kita kepada rangkaian pertanyaannya yang tajam dan kritis ini. Bagaimana kita memandang dan meninjau gereja dari perspektif hak asasi manusia, termasuk di dalamnya mempertanyakan hal berikut. Yang pertama, sejauh mana hak-hak asasi diterapkan secara konsekuen dalam gereja sendiri? Ataukah ada pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat khas hanya terjadi dalam kalangan gereja? Yang kedua, bagaimana membandingkan ajaran gereja tentang manusia dengan kedudukan manusia dalam hak asasi manusia? Yang ketiga, adakah gerakan-gerakan pembaruan dalam gereja yang dapat dinamakan gerakan yang diilhami oleh tema hak asasi manusia? Mungkin masih ada beberapa soal lain yang belum disebutkan di sini. Akan tetapi permasalahannya ialah bahwa gereja pada saat ini tidak dapat lagi berdiam diri atau bersikap acuh tak acuh terhadap masalah hak asasi manusia. Gereja dapat saja tidak mempedulikannya, tetapi hal itu akan menyebabkan kehadiran gereja sendiri tidak diperhatikan dan bahkan diremehkan. Pertanyaan-pertanyaan di atas membuat gereja dan orang Kristen harus memeriksa diri sendiri. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah mencatat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh gereja Kristen. Namun, seperti yang ditanyakan oleh Kleden di atas, seberapa jauh orang Kristen telah memperhatikan hak asasi manusia dalam lingkungannya sendiri? Dengan kata lain, gereja dan orang Kristen semestinya tidak hanya menuntut supaya
diperlakukan dengan adil, diakui hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi juga memperlakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada sesamanya, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam Matius 7 ayat 12. Dalam sejarah kekristenan, pernah terjadi gereja berada di bawah kekuasaan pemerintah. Misalnya pada zaman Konstantinus Agung berkuasa, di mana dia menyatakan agama Kristen menjadi agama negara. Saat itu posisi gereja menjadi subordinatif atau di bawah kekuasaan negara atau pemerintahan. Segala hal yang dilakukan oleh gereja harus memperoleh persetujuan pemerintah dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Sebaliknya, pada abad pertengahan sebelum reformasi kekuasaan, paus begitu amat kuat sehingga pemerintah berada di bawah kekuasaan gereja. Pada masa itu, raja yang berkuasa harus memperoleh persetujuan paus. Dalam hal ini, paus menjadi wakil gereja yang memerintah. Namun setelah reformasi, situasi ini berubah. Para reformator memberikan garis batas antara gereja dengan negara, sehingga masing-masing baik negara maupun gereja memiliki otoritas atau wilayahnya sendiri. Bagaimana kaitan antara demokrasi dengan politik dan apa kaitannya dengan gereja? Politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di sini gereja memiliki kepentingan sebagai kontrol terhadap perwujudan politik dan demokrasi yang menjamin terpenuhinya hak warga masyarakat sebagai manusia yang memiliki martabat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Adapun demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, suara dan kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dari kekuasaan atau pemerintahan. Politik adalah pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan bangsa. Hal terpenting adalah kesejahteraan masyarakat, bukan pengelola negara. F. Sikap gereja terhadap demokrasi. Bagaimana pendapat kamu ketika melihat ada pendeta yang menjadi anggota DPRD, DPR maupun DPD? Memang tidak ada larangan bagi pendeta untuk menjadi anggota legislatif. Namun masih banyak anggota gereja yang tidak setuju jika pendeta ikut menjalankan politik praktis. Alasannya bagi mereka yang tidak setuju adalah pendeta harus berdiri di atas semua golongan jemaat yang menjadi pemilih dari berbagai partai politik. Jika pendeta sudah ikut berpolitik, maka tidak dapat bersifat netral dan objektif dalam membimbing jemaat. Agama Kristen memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan sistem demokrasi di berbagai bagian dunia. Magna Carta yang menjadi landasan kemerdekaan di negara-negara yang berbahasa Inggris menetapkan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Gagasan ini yang dikemukakan oleh umat Kristiani jelas didasarkan pada Alkitab yang memperingatkan betapa berbahayanya jika raja dibiarkan berkuasa mutlak dalam 1 Samuel 8 ayat 10-17. Dalam menghadapi masalah menyangkut pelanggaran terhadap demokrasi, gereja dan umat Kristen harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya agar mereka sadar akan hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai warga negara. Bersama-sama dengan orang-orang beragama lain, orang Kristen dapat bekerja sama untuk membela orang-orang yang kehilangan hak-haknya atau yang ditindas karena dianggap berbeda dari orang lain. G.
Bagaimana dengan gereja kita sendiri? Berdasarkan atas pertanyaan-pertanyaan kleden, orang Kristen harus bertanya, apakah ia telah memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia dengan layak? Apakah ia telah memperlakukan pembantu rumah tangganya secara manusiawi? Sebagai majikan Kristen, apakah ia telah mengaji karyawannya secara manusiawi dan memperlakukan praktik kerja yang manusiawi? Apakah pengusaha Kristen telah memperlakukan buruh-buruhnya dengan baik, mengakui hak-haknya, bukan mengeksploitasi tenaganya, serta memperlakukannya hanya sebagai alat produksi semata-mata? Di gereja, kita perlu bertanya bagaimana pola hubungan kerja antara pemimpin gereja dengan karyawannya. Apakah gereja telah memperlakukan mereka secara manusiawi? Apakah pemimpin gereja membimbing pendeta-pendeta muda dan calon-calon pendeta sebagaimana mestinya atau malah mengeksploitasinya? Apakah di gereja terjadi pelecehan secara manusiawi, khususnya secara seksual antara atasan dengan bawahan? Dalam hubungan gereja dan orang Kristen dengan sesamanya yang berbeda keyakinan, apakah telah terbangun hubungan yang saling memanusiakan? Apakah gereja dan orang Kristen cenderung memperjuangkan hak-haknya semata dan tidak peduli ketika orang yang beragama lain kehilangan hak-haknya? Kamu mungkin pernah mendengar berita tentang TKW yang gajinya tidak dibayar, atau bahkan sampai menderita karena disiksa oleh majikannya. Pernahkah kamu mendengar orang Kristen atau gereja bersuara dan bertindak membela mereka? Beberapa waktu yang lalu juga muncul berita-berita di berbagai media massa tentang pelecehan seksual oleh banyak rohaniwan kepada berbagai media massa tentang pelecehan seksual oleh banyak rohaniwan kepada anak-anak kecil atau pedofilia. Dari sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat, bukan mustahil masalah seperti itu juga terjadi di kalangan gereja-gereja di Indonesia. Bukan hanya pedofilia, tetapi juga berbagai bentuk pelecehan seksual lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu jelas tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dikenai sanksi yang tegas. Masalahnya, apakah gereja sudah mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap kelakuan-kelakuan seperti itu? Dalam sebuah acara gereja di Bandung pada tahun 2006, seorang tokoh Kristen yang juga adalah tokoh hak asasi manusia di Indonesia mengemukakan pikiran kritisnya tentang peran gereja-gereja di Indonesia di bidang hak asasi manusia dan demokrasi, seperti yang diungkapkan salah satu tokoh HAM di Indonesia, yaitu Asmara Nababan. Kesadaran orang Kristen atau gereja di bidang hak asasi manusia semakin meningkat, seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan mereka. Mungkin maksudnya peristiwa Situbondo, Ambon, Poso Ternate, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan hak asasi manusia belum sepenuhnya dihayati. Sesuai dengan panggilan gereja sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan, semestinya mereka menjadi pelopor dan penggerak bagi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Sebelum tahun 1998, hak asasi manusia dan demokrasi belum menjadi prioritas. Buktinya belum terakomodasi dalam konstitusi. Gerakan reformasi tahun 1998 telah membangunkan pemerintah dari tidur yang panjang untuk serius menyikapi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai produk hukum yang melindungi hak asasi manusia diakomodir dalam konstitusi. Sampai pada tahap ini pun gereja belum menunjukkan sikap yang berarti, bahkan gereja cenderung diam. Apa yang harus dilakukan? Puisi Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia pada pembukaan pelajaran ini menggambarkan betapa rakyat kecil dan kaum lemah lainnya di negeri ini sering diperlakukan dengan sewenang-wenang, sehingga dalam keputusannya
akhirnya mereka pun ikut merampok. Mengapa terjadi pemerkosaan? Mengapa mereka dibunuh? Apa yang terjadi selama ini? Apakah gereja sudah melakukan tugas-tugasnya seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya? Tampaknya ada beberapa pola partisipasi gereja dalam perjuangan demi keadilan dan kebenaran. Misalnya, 1. Gereja paham bahwa ia mempunyai tugas dan panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Namun pelayanan gereja hanya terbatas kepada hal-hal yang karitatif. Atau karitatif adalah bantuan gereja yang diberikan secara langsung pada mereka yang membutuhkan. Misalnya makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan saja. Tidak menggali ke akar persoalannya karena berbagai alasan. Mungkin karena gereja tidak mengerti analisis sosial atau gereja takut melakukannya. Apabila di balik semua itu ada penguasa yang mau berbuat apa saja untuk mempertahankan kedudukannya. 2. Gereja melakukan pelayanan rohani saja karena untuk pelayanan sosial, bukankah sudah ada Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat? Penyebab utama dari pemikiran ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jasmani, dengan tubuh manusia, dan bukan jiwanya dianggap remeh, rendah, dan duniawi. 3. Gereja paham akan panggilannya untuk membela orang miskin dan tertindas. Akan tetapi, khawatir karena jumlah orang Kristen sangat sedikit. Bagaimana kalau nanti gereja dan orang Kristen ditindas? 4. Gereja terjebak pada praktik-praktik politik praktis. Ketika gereja aktif dalam kegiatan membela rakyat miskin, gereja malah aktif mendukung partai politik tertentu, berkampanye untuk calon-calon tertentu. Keadaan seperti ini dapat berbahaya bagi gereja. Gereja dapat menutup mata ketika pihak yang didukung melakukan hal-hal yang negatif, seperti korupsi, membohongi rakyat dengan janji-janji kosong, atau bahkan merampas hak-hak baik secara halus maupun terang-terangan. Masalah lainnya ialah gereja terpengaruh oleh suatu kekuatan politik tertentu. Bila kekuatan itu korup, gereja pun dituduh korup. Posisi seperti ini akan mempersulit gereja dalam menyuarakan suara kenabiannya. Beberapa pemaparan di atas kiranya memotivasi kamu sebagai remaja Kristen untuk merenungkan makna hidup sebagai orang beriman. Apakah yang harus dilakukan gereja dan orang Kristen dalam menghadapi isu-isu di atas? Di berbagai tempat di dunia, kita menyaksikan tokoh-tokoh gereja yang ikut turun memperjuangkan ditegakkannya hak asasi manusia. Misalnya, Pendeta Dr. Martin Luther King, Jr. dari Amerika Serikat, Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan, Kim Jae-dung dari Korea Selatan yang pernah menjabat presiden negara itu. Dari Indonesia ada Dr. Yap Tiam Hien, Pendeta Rinaldi Damani dari Poso, Sulawesi Tengah, Ibu Yosep Alomang atau Mama Yosepa dari Papua, Ibu Ade Sitompul dari Jakarta, dan lain-lain. Coba cari informasi lebih jauh di surat kabar atau internet tentang tokoh-tokoh ini. Bagaimana dengan kamu sendiri? Apakah kamu merasa tergerak atau terpanggil untuk ikut serta di dalam perjuangan seperti tokoh-tokoh di atas? Tentu saja kamu tidak perlu dan tidak mungkin menjadi sama persis dengan tokoh-tokoh tadi. Mulailah dengan hal-hal yang paling sederhana. Berani berkata benar dan bersikap benar, serta jujur. Berani membela kebenaran dan bukan membela orang. Konsekuensinya, sekalipun seorang itu teman atau sahabatmu, tetapi jika dia melakukan kesalahan, kamu mampu mengatakan kepadanya bahwa ia salah. Tidak mudah melakukannya, tetapi belajarlah untuk melakukannya. Dialog mengenai kesadaran HAM. Lakukanlah dialog di depan kelas bersama 2 orang temanmu mengenai sikap remaja Kristen terhadap hak asasi sesuai dengan pengetahuan dan pengalamanmu. Contoh percakapan pertama, remaja 1. Hai kawan, tadi kami baru melakukan jalan kaki ke kantor DPR loh. Remaja 2. Oh ya, ada apa? Remaja 1. Wah, kamu tidak tahu ya? Kan ada para pedagang kaki 5 yang gerobaknya diambil lalu disita. Kasihan sekali. Remaja 2. Wah, memang kasihan.
dan mereka patut dibela tuh. Remaja 1, ya iyalah, karena itu kita ramai-ramai ke kantor DPRD. Remaja 2, terus bagaimana selanjutnya? Remaja 1, ya, kami minta bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD. Kami dibantu oleh kakak-kakak mahasiswa yang jadi pemimpin rombongan. Kami diwakili oleh beberapa remaja saja. Remaja 3, loh, kan seharusnya kalian semua ikut bertemu dengan para wakil rakyat itu. Remaja 1 dan 2, wah, tidak bisa demikian. Kalau semua masuk ruangannya tidak cukup. Lagi pula percakapan tidak bisa terarah karena terlalu banyak orang. Akhirnya nanti hanya ribut saja. Remaja 3, ya, kalian benar. Remaja 2 dan 3, lalu apa hasil pertemuan itu? Remaja 1, ya, para anggota dewan itu berjanji akan menindaklanjuti laporan kami dengan mengadakan pertemuan dengan pemerintahan kota dan kami akan diberitahu apa hasil pertemuan mereka. Remaja 2 dan 3, wah, luar biasa ya, kamu telah ikut membela para pedagang kecil itu. Remaja 1, ya, mereka pedagang kecil yang hanya mengandalkan hasil dagangannya untuk menghidupi keluarganya. Kita semua terpanggil untuk menunjukkan sikap solidaritas kita, bukan hanya kepada para pedagang kecil itu saja, tetapi juga kepada semua remaja yang diperlakukan tidak adil. Tetapi kamu memperlakukannya dengan tertib dan sesuai aturan. Menurut Alkitab, kita melakukannya dengan kasih dan kesabaran. Dari dialog tersebut, kamu diminta menilai sikap gereja di tempat sehubungan hak asasi manusia. Apakah kamu pernah menyaksikan gereja sebagai lembaga melalui para anggota majelis, pendeta ataupun warganya dan yang melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas dan diperlakukan secara tidak adil? Kamu dapat memberikan penilaianmu atau bercerita apakah ada konsultasi hukum yang diberikan secara cuma-cuma di gerejamu. Bagaimana hal itu dilakukan? Kamu dapat menceritakannya di depan kelas atau membahas dalam diskusi kelompok dan kemudian laporkannya hasilnya di depan kelas. Siapakah yang dimaksud dengan gereja itu? Gereja tidak lain daripada orang-orangnya, kita semua. Setiap anggota gereja, termasuk kamu sendiri sebagai remaja Kristen, harus ikut serta di dalam tugas ini. Kita semua perlu berjuang dalam pembebasan banyak orang Indonesia dari keterkurungan dan belenggu oleh berbagai hal. Kemiskinan, konsep tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang keliru, pemahaman yang keliru tentang seks dan seksualitas, konsep tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan lain-lain. Untuk melakukan semua tugas itu, gereja dan kita semua dapat bekerja sama dengan orang lain yang berbeda keyakinan, namun memiliki kepedulian yang sama. Kita sadar akan keterbatasan kita untuk melakukan semua tugas tersebut sendirian. J. Penutup. Guru dan peserta didik mengucapkan doa tentang hak asasi manusia sebagai kegiatan penutup pembelajaran. Melalui penjelmaanmu, ya Yesus, Engkau telah menganugerahkan martabat yang mulia kepada setiap manusia. Tolonglah kami agar kami bersungguh-sungguh menjawab panggilan kami untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil. Kami bersyukur kepadamu karena iman kami dan karena panggilan gereja untuk menghormati dan melindungi seluruh hak asasi manusia. Kiranya kami boleh menyimpan ajaran ini sebagai harta kami yang berharga. Amin. K. Rangkuman. Gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan, hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali. Gereja tidak boleh sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja, karena tugasnya di dunia justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Gereja hadir di dunia justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Artinya dipanggil untuk nyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan kepada kaum tertindas dan teraniaya.
Untuk maksud tersebut, gereja perlu mendidik warganya agar mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai kehendak Tuhan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan semua pihak, para pemeluk agama lain maupun berbagai LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Karena ini adalah sebuah perjuangan besar yang tidak akan dapat dilakukan hanya oleh orang Kristen dan gereja saja. Keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia baik sebagai personal maupun sosial dan bukan kekuasaan. Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan luhur yang perlu dijamin serta tentang hak-hak dan kewajiban moral yang harus diperhatikan. Iman Kristen menuntut keberpihakan serta kegigihan serta lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen namun bagi semua umat beragama, seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Sebab tujuan kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata, yaitu dalam kenyataan hidup dan yang kelihatan. Sekian dari saya, shalom dan terima kasih.